Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ibu Hiren. Dan kali ini saya mau bahas tentang 1 Raja-Raja pasal 14 ya. Jadi gini, ini adalah ayat Alkitab yang akan kita pakai untuk membantah Luis Paseto yang mengatakan bahwa salah satu bukti Yesus Tuhan adalah karena dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, jadi kata dia Yesus itu bukan manusia biasa. Kita setuju Yesus bukan manusia biasa, tapi kita nggak setuju ketika dia menjadikan manusia yang nggak biasa itu jadi Tuhan itu loh. Jadi beda ya, manusia bukan manusia biasa dengan Tuhan itu beda. Manusia bukan manusia biasa adalah manusia, hanya dia adalah manusia yang luar biasa, tapi bukan Tuhan. Jadi klaim Luis akan kita bantah dengan ayat ini guys ya. Dia mengatakan bahwa ya tadi itu karena dia adalah manusia luar biasa, Yesus itu yang dia tahu tentang masa depan. Jadi waktu itu dia mengatakan kepada muridnya, pergilah ke situ, nanti kamu akan temui orang ini dan dia sudah menyediakan tempat untuk kita. Nah kayak gitu guys. Jadi itu dalil yang dia klaim bahwa Yesus tahu bahwa di situ adalah ada orang itu, dan ketika ditanyakan dia akan menjawab bahwa dia sudah menyediakan tempat untuk kita gitu. Nah jadi kalau itu yang menjadikan Yesus Tuhan, maka berarti ada Tuhan yang lain yang juga tahu tentang masa depan. Bahkan ini orang lebih hebat lagi. Dia tahu apa yang terjadi dengan seorang anak di masa depannya. Anda bayangkan, itu berarti jauh lebih lama lagi ya ke masa depan. Sementara Yesus cuma tahu tentang siapa yang ada di suatu tempat ya. Tempatnya masih dekat sini juga. Masih pada waktu yang sama. Bukan masa depan malah kan ya. Bukan masa depan guys ya, karena pergilah ke situ dan kamu akan temui orang ini gitu kan. Lalu ketika kamu menanyakan bahwa sesuatu, dia akan memberikan tempat untuk kita. Ini itu bukan jadi yang masa depan seharusnya, tapi di saat itu juga gitu. Tapi ini orang justru tahu tentang jadi sesuatu yang jadi masa depan gitu kan. Jadi ini berarti ini adalah Tuhan lebih pantas disebut Tuhan kepada Yesus itu kan. Nah, disitulah kita bisa katakan bahwa logika mereka ya, terutama Luis ini absurd guys. Jadi hanya dengan mengetahui masa depan berarti orangnya Tuhan. Berarti kalau ada orang yang tahu tentang masa depan berarti orangnya Tuhan itu. Berarti kalau itu dukun-dukun yang mana masa depan itu Tuhan dong gitu kan. Jadi di situ guys, jadi logikanya absurd sekali. Nah, kita akan bacakan ya, siapa orang ini gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Ya kan? Anda bayangkan, jadi ada seseorang di Silo ya, di suatu tempat namanya Silo, yang dia tuh tinggal di sana guys. Seorang tuh tinggal di Silo, yaitu namanya Nabi Ahia. Nah, Nabi Ahia ini dia yang menubuatkan bahwa si Yerobeam ini akan jadi raja atas bangsa ini, dan itu bukti. Nah, jadi mengingat hal itu, dia ingat nih, di Silo ada seorang nabi namanya Ahia. Dulu kan dia yang memberitahu bahwa aku akan jadi raja, dan terbukti aku jadi raja gitu kan. Nah, lalu berarti ini nubuatannya terbukti. Makanya dia suruh istrinya pergi ke sana untuk menemui Nabi Ahia itu yang telah terbukti nubuatannya, ramalannya yang mengatakan bahwa si Yerobeam ini akan jadi raja guys. Lalu bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Nah, jadi dia saking pedenya, percayanya, dia yakin ini orang akan memberitahukan kepada istrinya, ya Nabi Ahia ini, apa yang terjadi dengan anaknya gitu guys, dengan anak ini gitu kan. Isi Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi, sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua.
Tapi Tuhan telah berfirman dengan kepada Ahia bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-gini harus kau katakan kepadanya, ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tapi segera sesudah ia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, masuklah hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau di tengah bangsa-bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umat Israel. Aku telah mengonyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap menaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan menyiapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Nah, jadi bla bla sampai bawah. Jadi ini intinya adalah bahwa seorang manusia bisa saja tahu tentang jadi masa depan. Seorang manusia yang manusia biasa, jadi itu membuat dia jadi nggak biasa. Oke lah, dia menjadi manusia yang tidak biasa karena dia tahu apa yang jadi masa depan. Nah, apa yang dialami Yesus juga dialami oleh Nabi Yahya. Dia tahu apa yang terjadi kan di masa depan. Dia tahu bahwa si Yerobeam itu akan jadi raja, gitu kan. Bahkan dia atas kuasa Tuhan, dia tahu bakal terjadi sesuatu pada Yerobeam, gitu kan. Jadi ini adalah semua itu adalah dari Tuhan, ya. Jadi manusia itu dapat informasi dari Tuhan, bukan pengetahuannya sendiri. Nah, itu juga yang terjadi pada Yesus sebenarnya. Nah, kita akan bukti lagi di ayat lain, guys. Nah, ada kisah lain di sini membuktikan bahwa Yesus itu juga tidak tahu gitu tentang apa yang ada di depannya, ya. Jadi jangan ngomong tentang masa depan, tentang apa di depannya dia nggak tahu. Nah, jadi ini jadi bukti kalau dia bukan Tuhan, ya. Kita bacakan di Markus pasal 11. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ya, dari jauh tuh ia melihat ada pohon ara yang sudah berdaun dan dia lapar nih kondisinya. Nah, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Berarti dia nggak tahu berarti kan, sehingga ia harus mendekatinya. Jadi ada Yesus yang sedang lapar, dari jauh ia melihat ada pohon ara yang sudah berdaun. Nah, karena Yesus tidak tahu, ya, apakah pohon ini berbuah apa tidak, maka ia harus mendekatinya. Jadi ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Nah, ini mungkin bahwa Yesus nggak tahu kalau pohon ara itu tidak berbuah. Kalau dia tahu kan dia belum dekat kan, nggak perlu. Di jauh dia udah lihat kan, harusnya itu walaupun berdaun tapi tidak berbuah gitu kan. Tapi kan karena terbukti dia tidak tahu, maka dia harus mendekat, guys. Nah, jadi ya Yesus itu tidak semuanya tahu tentang masa depan gitu loh. Bahkan tentang yang kejadian yang di depan mata dia nggak tahu gitu kan, gimana tentang masa depan gitu. Jadi sebenarnya dalil mengatakan bahwa Yesus tuh tahu tentang masa depan jadikan dia Tuhan tuh nggak benar, guys. Karena di sini aja gimana bisa ada Tuhan yang katanya tahu masa depan, tapi tentang pohon ara yang di depannya saja dia nggak tahu kalau itu pohon ara itu tidak berbuah, guys. Bagaimana bisa ada Tuhan yang seperti itu gitu loh, ya kan? Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Anda bayangkan tuh. Ini membuktikan bahwa dia tidak tahu bahwa pohon ara yang ada di depannya, yang meskipun sudah kelihatan berdaun, itu tidak berbuah. Itu mungkin bahwa Yesus tidak tahu tentang apa yang ada di depannya, ya kan? Apalagi tentang masa depan gitu. Ini adalah ayat lain yang dimana menunjukkan Yesus tidak tahu, ya, bahwa sedang terjadi sesuatu, ya.
Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu. Ini di Lukas ya, pasal 8. Pada suatu hari, di ayat 22-nya dan seterusnya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolak mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Jadi aneh kalau ada Tuhan yang tertidur ya. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Nah, Yesus belum tahu nih, dia nggak tahu kan, dia tidur kan, dia tertidur, gitu. Jadi Yesus tertidur nggak ya? Tertidur, berarti nggak sengaja tidur ya. Berarti ya dia adalah manusia biasa, manusia guys, manusia tuh begitu, bisa tertidur gitu kan? Itu buktinya bukan Tuhan. Karena kok Tuhan tidak mungkin tertidur. Anda bayangkan ya, bahaya kalau Tuhan tertidur. Apa yang jadi dengan alam semesta? Kalau Tuhan itu tertidur kan, berarti ini buktikan Yesus bukan Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya memohonkan dia. Ingat, murid-muridnya datang memohonkan dia. Artinya dia nggak tahu kalau ada angin topan. Makanya dia tuh tertidur dan murid-murid datang memohonkan dia. Itu buktinya dia nggak tahu kalau ada angin topan gitu kan. Katanya, guru-guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air yang itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Nah ini bukti sekali lagi, Yesus tuh harus dibangunkan oleh muridnya. Kalau dia tertidur, kalau tidak dia tidak tahu bahwa ada angin topan di dekat danau itu guys. Nah ini sekali lagi membuktikan bahwa Yesus itu tidak tahu bahkan apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya kan? Buktinya dia tertidur dan harus dibangunkan murid-muridnya untuk memberitahu bahwa sedang ada angin topan di danau tersebut, gitu kan. Nah, Yesus mengatakan kan bahwa seperti Allah Bapa yang tahu tentang masa depan, Yesus juga tahu. Jadi apa yang Allah tahu, Yesus juga tahu. Berarti Yesus sama dengan Allah. Faktanya ya nggak begitu guys. Coba Anda baca ini ya. Ini di Matius pasal 24. Ini membuktikan ya. Coba kita baca dulu ya. Tetapi tentang hari dan saat itu kalau ada baca sebelumnya itu tentang hari kiamat ya. Jadi tentang hari dalam kurung kiamat ya dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Di hari yang saat itu, hari kiamat dan saat kiamat itu ya, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Anak ini semua adalah Yesus. Hanya Bapa sendiri ya. Jadi Yesus posisinya sama seperti orang-orang yang tidak dan malaikat di surga. Satupun tidak ada yang tahu kapan kiamat. Yang tahu siapa? Hanya Bapa saja. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak sama seperti Bapa gitu. Yesus sama seperti malaikat di surga, sama seperti kita semua yang tidak tahu kapan hari dan waktunya kiamat itu, guys. Di posisi Yesus sama dengan kita. Sama kayak malaikat di surga, tapi yang tahu hanya Bapa saja. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus bukanlah Allah ya. Yesus nggak tahu kapan kiamat, kita nggak tahu kapan kiamat, malaikat di surga juga nggak tahu kapan kiamat, yang tahu hanya Bapa saja. Itu membuktikan bahwa Tuhan hanyalah Bapa saja, bukan Yesus. Ya, jadi sekali lagi ini semuanya yang dalil saya sampaikan adalah menggugurkan klaim Louis yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena dia tahu apa yang terjadi di masa depan. Gugur sudah oleh dalil-dalil yang saya sampaikan tadi. Oke, jadi mungkin segitu aja dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.